sakit hati, Pak. Sakit hati. Sakit hatinya karena pemerkosaan. Sebelumnya, saya minta maaf terlebih dahulu lantaran saya tidak dapat menemukan wajah pelaku ataupun korban dan juga menyamarkan nama pelaku. Lantaran sepertinya media tidak terlalu meng-up cerita ini yang mungkin karena sangat sensitif. Perkenalkan, saya Yuni Rusli. Salam kenal dari saya buat kalian semua dan tentunya ucapan terima kasih saya buat kamu yang masih setia dengan channel saya. Di video kali ini saya bakal membahas kisah dua keluarga yang berawal dari hubungan tetangga yang cukup baik, bahkan sangat rapat. Dua keluarga itu adalah Ardani dan Santi. Keduanya punya dua orang putra. Anak pertama bernama Samsudin, anak kedua bernama Sahrul. Yang satu lagi keluarga Romani dan Siti. Romani dan Siti punya dua orang anak perempuan. Dua keluarga ini rumahnya bersebelahan dengan keluarga Ardani. Ardani dan Romani sama-sama pedagang santan di Pasar Klender, Jakarta. Hubungan dua keluarga ini sangat rapat, bahkan anak bungsu Ardani, Sahrul, tinggal dan diasuh Romani dan Siti. Sahrul diperlakukan bak anak kandung sendiri. Kurang lebih 20 tahun bertetangga, hingga akhirnya dua keluarga ini pun pada akhirnya tidak rukun lagi. Semua berawal saat Sahrul anak Ardani yang diasuh Romani dan istrinya membalas budi baik mereka dengan perbuatan yang menjijikkan. Sahrul kepergok sendiri oleh Siti, ibu angkatnya itu, sedang tidur di kamar anak gadis pertamanya. Saat diperiksa, ternyata keduanya baru saja berbuat tidak pantas. Kejadian itu membuat Siti menyumpah serapai Sahrul. Namun karena takut malu, Siti memilih memaafkan perbuatan Sahrul dan berharap agar Sahrul tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun Sahrul malah ingkar, ia kembali melakukan perbuatan jahat itu. Bukan hanya kepada anak Siti yang pertama, tapi juga kepada anaknya yang kedua. Siti sangat sakit hati. Ia pun mengadukan perbuatan jahat Sahrul pada suaminya Ardani. Sahrul sesaat setelah kepergok ibu angkatnya berbuat seperti itu kepada putri kedua Siti, sempat kabur. Namun keburu Siti melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Romani tentu ngamuk, Sahrul bahkan hampir ia bunuh. Namun Siti melarangnya, maka Sahrul pun diantar pulang ke rumah orang tua kandungnya, yaitu Ardani dan Santi. Awalnya Siti menolak jika kejadian itu diceritakan ke siapapun. Siti takut malu. Namun Romani tetap ingin pulangkan Sahrul ke rumah orang tua kandungnya. Setibanya di sana, Romani menceritakan perbuatan bejat Sahrul kepada dua anak gadisnya. Namun bukan permintaan maaf yang didengar Romani dari Ardani selaku orang tua kandung Sahrul, yang anaknya sudah dari umur 7 tahun dirawat mereka. Ardani malah mengata-ngatai anak-anak Romani dan pecahlah pertengkaran kedua keluarga ini. Hingga pada akhirnya Siti meminta Romani agar membawa pulang Sahrul dan kembali merawat Sahrul. Bahkan kejadian itu tidak sama sekali dilaporkan ke polisi. Siti takut anak-anaknya akan diajak tetangga. Romani pun mengikuti permintaan istrinya. Selang beberapa bulan kejadian aib itu berlalu, Romani tidak juga kunjung maafkan Sahrul. Bahkan juga Ardani, Romani masih terngiang-ngiang betul dengan hinaan Ardani pada dua putrinya itu.
Sementara itu di rumah, Santi sering sekali dipukulin Ardani. Ardani memang kasar pada Santi, bahkan Ardani tidak pernah peduli dengan Santi. Suatu hari di awal bulan Januari 2019, Santi datang ke rumah Romani minta perlindungan jika ia sering dipukuli Ardani. Keduanya memang sudah akrab karena memang sudah 20 tahun bertetangga. Saat itu Romani menjadi teman curhat Santi, dan tanpa sepengetahuan Siti, Santi dan suaminya Romani sering kencan di luar. Romani memang sengaja berbuat seperti itu untuk balas dendam dengan Ardani atas hinaan terhadap anak-anaknya tempo hari. Namun siapa sangka jika Romani benar-benar suka dengan Santi. Hingga suatu hari, saat rumah kosong, Romani menelepon Santi untuk datang ke rumahnya dan berbuat tidak pantas. Di hari itu, tanpa sepengetahuan keduanya, anak Santi, Sahrul, ternyata ada di dalam rumah. Sahrul melihat semua perbuatan ayah angkatnya dan juga ibu kandungnya itu. Romani tak kuasa menahan rasa sukanya pada Santi. Bahkan Romani mengajak Santi untuk nikah saja. Tapi karena status Santi yang masih istri orang, mustahil mereka menikah. Romani yang sudah hilang akal lantas terpikir untuk merampas nyawa Ardani agar bisa menikahi Santi dan membalaskan rasa sakit hatinya pada Ardani. Dini hari 20 Februari 2019, Romani membawa sajam yang ia asah sendiri ke rumah Ardani. Di rumah Ardani, Romani mengeksekusi pedagang santan itu. Untuk menghilangkan jejak, Romani membuat TKP seperti bunuh diri. Puas dengan semuanya, Romani mengatur siasat agar dia tidak ditahan polisi. Romani ingat jika Sahrul malam itu membawa inap kawannya Cahyadi. Cahyadi memang sering menginap. Cahyadi pun punya kebiasaan jika selalu sisiran di rumah orang tua kandung Sahrul. Jadi nantinya Cahyadi lah yang pertama kali menemukan jasad Ardani. Dan seperti rencana 4 jam setelah penghilangan nyawa, dua pemuda itu pun berteriak minta tolong. Romani pun datang dengan pura-pura tidak tahu. Setibanya di sana, Romani memeriksa jasad Ardani dan mendokterin dua pemuda itu jika Ardani bundir. Singkat cerita, saat jasad dimandikan, ditemukan beberapa bekas serangan sajam di tubuh jasad. Tahu ada yang tidak beres, anak sulung korban melaporkan ke Polres Metro Bekasi. Penyidikan pun digelar. 3 saksi diperiksa, yaitu Khairul, Sahrul, dan Romani. Hingga akhirnya Romani jadi tersangka. Romani dijerat pasal 340 penghilangan nyawa dengan ancaman penjara 20 tahun atau bahkan seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Terima kasih sudah menonton video saya, dan tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.